mobil angkut sampah DKI Jakarta loh Pak Dedi. Bagus kan? Nah ini punya Abang Dul, keren kan? Ada nggak di Jawa Barat nih Pak Dedi mobil angkut sampahnya begini? Ini model 2025 Pak Dedi. Bagus kan? Bagus guys. Tapi beberapa ini memang ada suara-suara yang kurang enak juga. Ya, kita saling berharap. Saya minta perbaiki pengenalan mengolah PPP ini ya, pimpinan, supaya hubungannya harmonis. Baik gubernur maupun dengan DPP. Ya, saya minta juga ya sebagai penghormatan dan merawat DPP ini untuk rapat hari ini. Ya, saya minta seluruh fraksi dari perjuangan untuk tidak ikut arogan, termasuk Bapak Marsono, untuk sebelum selesai hubungan eksekutif dan legislatif. Terima kasih pimpinan. Silakan berdiri fraksi dari perjuangan. Guys, ada yang heboh. Fraksi PDI DPRD Jawa Barat walk out karena tersinggung dengan pernyataan Gubernur Kang Deddy Mulyadi. Apa pendapat kalian sebagai warga Jawa Barat atas sikap yang diambil oleh fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Barat? Di sini dikatakan fraksi PDIP DPRD Jabar walk out tersinggung pernyataan Gubernur Deddy Mulyadi. Jadi seluruh anggota fraksi PDI Perjuangan DPRD Jawa Barat walk out dari rapat paripurna pada hari Jumat 16 Mei 2025. Itu sebagai bentuk protes terhadap pernyataan Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi yang dinilai menyinggung marwah DPRD, khususnya saat musyawarah rencana pembangunan di Cirebon. Bahkan mereka meminta klarifikasi atas pernyataan dari Kang Deddy Mulyadi. Bagaimana tanggapan kalian? Langsung di gedung sate, gue pengen bikin agenda berbahaya, yaitu apa? Kritik KDM. Karena pendukungnya pada galak. Disclaimer, gue juga pernah ketemu Kang Deddy Mulyadi, dan gue sepakat akan beberapa kebijakannya ya. Soal balikan lahan menjadi hijau lagi, desa harus bersih, melawan pungli itu bagus banget. Tapi banyak juga kebijakan yang harus dikritisi. Jangan lu bela semua. Emang gak kapok? Dulu kita punya Jokowi yang kita anggap Satria Piningit, New Hope. Seakan-akan kalau Jokowi salah, yang dibilang Jokowinya baik, sekitarnya yang salah. Gak bisa. Kita udah gak bisa lagi punya pemimpin, pejabat publik yang seakan-akan kalau salah pun perlu kita bela. Jadi kepada para pendukung KDM, kalem aja. Beliau juga pejabat publik, bisa salah, bisa benar. Nah, beberapa kebijakan yang perlu dikritisi, contohnya satu jelas adalah pelajar ke barak militer. Ini tentu jauh sekali dari konvensi hak anak, yang harusnya anak itu di-treat seperti sipil, dikasih konseling, dikasih layanan bimbingan psikologis dan lain sebagainya, bukan dikasih ke barak militer. Lagi pula yang besar di barak militer juga masih banyak bermasalah, anggota-anggota militer atau polisi juga masih banyak yang bermasalah, nggak menjamin, nggak jadi bandel. Kedua, soal bansos harus vaksetomi, wah ini makin chaos. Karena kok kesannya hanya orang miskin yang kemudian salah gitu, dan kesannya kayak kemiskinan itu salah individu, bukan sistemik. Padahal bansos itu dalam undang-undangnya adalah hak, dia nggak boleh pakai syarat. Terus yang kedua, kalau dibilang misalnya kemiskinan itu kok jadi banyak anak segala macam, padahal data menunjukkan angka kelahiran itu jauh menurun kalau mau by data. Belum lagi, ya ini soal prinsip. Masa seakan-akan kalau orang miskin harus diatur bahkan otonomi tubuhnya, tapi kalau orang-orang kaya
itu nggak diatur bebas punya anak berapa. Nggak bisa gitu dong. Nggak bisa kita treat kemiskinan itu hanya salah individu. Dia adalah sistemik, lapangan pekerjaan, akses kepada pendidikan, dan sebagainya. Gitu ya. Jadi di Gedung Sate tempat Pemprov Jabar, gue pengen bilang bagus KDM dengan segala medsosnya, efektivitas, efisiensi anggaran medsos good, kebijakan mereka oke, tapi ingat dia juga punya salah. Jangan didukung terlalu fanatik dan buta cinta. Ingat kita pernah punya Joko Widodo aka Mulyono yang dulu kesannya Satria Piningit juru selamat, nggak pernah bisa salah, dan akhirnya sekarang apa? Kayak gini. Apalagi dua-duanya sama-sama segorong-gorong. Aduh, trauma gue sama gorong-gorong. Dah, pergi. Terasa sangat aneh kalau Bapak Kang Deddy Mulyadi disama-samakan dengan Bapak Jokowi. Berarti Anda beranggapan bahwa Kang Deddy Mulyadi itu sangat ambisius untuk menjadi seorang presiden. Padahal tidak ada satu perkataan pun dari Kang Deddy Mulyadi yang mengatakan saya ingin menjadi seorang presiden. Kenapa Anda menyamakan Bapak Jokowi dan Kang Deddy Mulyadi? Kemudian Bapak ini protes tentang mengirimkan anak-anak nakal ke barak militer. Katanya tidak menjamin. Apapun itu, pasti tidak akan ada yang menjamin. Hanya saja, Kang Deddy Mulyadi itu ingin melakukan sesuatu yang terbaik untuk anak-anak nakal. Ya paling tidak ada sesuatu yang dilakukan oleh Kang Deddy Mulyadi. Dan itu adalah hal yang positif. Pertanyaannya, apa yang sudah Anda lakukan untuk warga Jawa Barat? Mas ini 11-12 ya, sama Farel Bramasta. Dikasih konseling, dikasih layanan, bimbingan. Kalau lo bilang cara ini gak efektif, cara itu gak efektif, cara ini gak efektif, lo sampai kiamat pun gak akan nemu tuh titik yang benar-benar bisa menyelesaikan masalahnya. Selain lo bertindak, selain lo mengujinya. Udah deh kok, udah terbukti kok anak-anaknya lebih betah di barak militer daripada di rumahnya sendiri. Kalau bilang emang ada jaminan, emang kalau orang ke psikolog ada jaminan dia bisa sembuh? Enggak kan? Tapi Kang Deddy itu berusaha biar negara hadir untuk mereka gitu loh. Soal vasektomi, lu coba turun deh ke masyarakat, lu lihat keadaan masyarakat sekarang. Banyak itu yang maksain, banyak anak, tapi keadaan ekonominya sulit. Lagi-lagi pertanyaan gua, apakah salah negara mau bantu mereka supaya tidak beranak pinak lebih banyak di tengah himpitan ekonomi yang sulit? Pada di itu dulu 9 bersaudara kok, dia lebih ngerti situasi keluarga kayak gitu kok. Jangan lu ngomongin hak sama keadilan kalau prinsipnya aja lu gak ngerti keseimbangan hak itu seperti apa. Udah deh, kita itu emang hidup dalam strata. Kalau dibilang orang miskin berhak gak punya anak banyak? Berhak. Tapi mampu gak pemerintah mau bantu di situ? Ibaratnya pemerintah mau ngasih duit nih ke orang ini, tapi orang ini gak tahu diri, nanti dikasih bantuan beranak lagi, dikasih bantuan beranak lagi, gak akan selesai kemiskinannya. Justru Kang Deddy itu peduli sama rakyat kecil, sama rakyat miskin. Udah beranak ya, sejahterakan dulu diri. Dan satu lagi, lu jangan bikin narasi seolah-olah Kang Deddy mau nyapres 2029. Enggak, dia sendiri bilang Presiden Aing Prabowo Subianto 2 periode. Kami rakyat Jawa Barat gak ada yang mengkultuskan dirinya. Malah kami itu bangga dan senang akhirnya ada orang yang mengangkat nilai-nilai luhur Prabu Siliwangi. Masnya orang mana? Kami orang Sunda pernah punya kejayaan Prabu Siliwangi. Itu yang kami banggakan, Mas. Kokoh, jangan samain lo Pak Jokowi sama Kang Deddy. Udah etiknya beda, misi yang dibawanya beda. Kang Deddy mah pengen buat Jawa Barat istimewa, titik. Jawa Barat istimewa, oke? Poin pertama, tidak ada sesuatu yang menjamin bahwa semuanya akan berjalan baik dan sempurna. Terus yang kedua, soal strata sosial. Harus diakui, memang itu ada. Ada si kaya dan si miskin. Tidak ada larangan bagi seseorang untuk memiliki anak sebanyak mungkin. Terserah, mau bikin 100 anak, 200 anak, terserah. Pertanyaannya, mampu nggak? Justru di sini Kang Deddy itu peduli kepada rakyat yang kehidupan ekonominya di bawah standar. Karena nanti yang kelimpungan mereka sendiri, bukan Pak Deddy Mulyadi, tapi keluarga itu yang kelimpungan sendiri, susah cari uang makan untuk dirinya sendiri dan untuk anaknya. Ono Surono yang menyebut Deddy Mulyadi terancam diberhentikan sebagai Gubernur Jawa Barat. Ono Surono, anggota dewan
ya, perwakilan rakyat DPD Jawa Barat. Katanya Kang Deddy Mulyadi ya terancam dipecat dari gubernur kalau melaksanakan vasektomi yang merupakan katanya syarat penerima bansos. Enggak ada Kang Deddy ngomong begitu, bukan menjadi suatu persyaratan yang utama penerima bansos. Ono baik lo. Lo orang mana? Orang mana atuh? Ono Surono. Gua aja nggak kenal sama lu. Ada aja. Lu meriang. Suzon lu, sirik lu. Deddy Mulyadi punya prestasi yang baik ya di mata masyarakat Jawa Barat. Ono tak patenin sisan sampean ya. Ada aja. Kalau mau dicintai masyarakat, khususnya masyarakat Jawa Barat, ya buat prestasi, jangan kerjanya ngasut-ngasut ya. Kang Deddy bikin begini, kamu bilanglah gubernur konten. Kamu yang nggak becus kerja, ono baik. Perilaku seperti ini kenapa dipilih menjadi anggota DPRD Jawa Barat ya? Waduh, kalau gua memilih atau pada saat pemilihan anggota DPRD itu tak sobek-sobek kertasnya. Ayo, tak culek-culek gini kertas pemilihan si Ono Surono. Kerjanya kok ngasut-ngasut masyarakat Jawa Barat itu tidak akan terhasut. Paham gue Ono Surono? Paham ya? Berprestasi lah kalau memang mau dicintai masyarakat Jawa Barat. Jangan menghasut gitu. Sampean apa sih agamane? Muslim. Podo karo kula. Kalau podo itu susun tuh dosa itu. Gak boleh. Berjuang bersama-sama gitu, didukung gubernur terpilih. Ojo ono Surono ono baik. Jadi ada wacana dari Bapak Ono Surono, KDM terancam akan dipecat menjadi seorang gubernur. Ngomongnya gampang banget ya Pak. Bapak kira segampang itu untuk memberhentikan gubernur Kang Deddy Mulyadi. Sebelum Anda memberhentikan gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi, hadapi dulu rakyat pendukungnya yang jumlahnya puluhan juta orang. Bukan puluhan juta lagi menurut saya, ratusan juta orang pendukung Kang Deddy Mulyadi yang tersebar hampir di seluruh Indonesia. Pertanyaannya, apakah Bapak bisa menghadapi mereka? Dan ada satu video yang dibagikan oleh salah satu netizen, perbedaan cara kerja Kang Deddy Mulyadi dan Bapak Ono Surono. Berikut videonya. Juli. Duitnya kudu proses. Kamu yang ngerjain ya. Duitnya dari saya, tenang aja. Gak usah melibatkan anggaran pemerintah. Kita beresin pekerjaannya dimulai hari Minggu. Jelaskan perbedaannya. Bapak Ono Surono ketika ditanya oleh warga, Pak, ini bagaimana jalannya rusak? Kalau musim hujan airnya tergenang. Juli, duitnya harus diproses. Rapat dulu untuk membahas anggaran. Dan belum tentu rapat itu selesai dalam sehari. Pasti akan ada rapat lanjutan lagi. Terus menerus. Tapi berbeda dengan Kang Deddy Mulyadi. Problem solvingnya saat itu juga gak pakai lama. Minta kepada Bapak Bupati Purwakarta untuk dikerjakan. Duitnya dari saya. Duit pribadi Kang Deddy Mulyadi. Karena sudah pasti kalau pakai duit APBD ribetnya minta ampun. Jadi Kang Deddy Mulyadi nggak mau ribet, pakai duit pribadi saya. Anda yang kerjakan. Luar biasa bukan?